Oke, siapi napas, karena kita mulai dari kenyataan yang pahit. Tahun 2026 itu bukan cuma soal punya gaji, tapi lebih soal gimana caranya bisa bertahan di ekonomi yang berubah cepat banget. Harga kebutuhan naik pelan tapi pasti. Gaya hidup digital bikin pengeluaran kelihatannya kecil, tapi lama-lama numpuk. Kelas menengah Indonesia terjebak di siklus gaji yang gak pernah maju. Lari kencang tapi tetap di tempat. Banyak orang ngerasa kerja lebih keras, tapi saldo tetap segitu-segitu aja, bahkan lebih cepat habis sebelum akhir bulan. Ini bukan karena lo balas, tapi karena medan perangnya udah berubah. Di tengah kondisi kayak gini, muncullah mitos pensiun dini yang kelihatannya indah banget di layar HP. Kayak pensiun dini itu berarti liburan tanpa akhir, bangun siang, ngopi santai, hidup tanpa beban. Padahal kenyataannya, pensiun dini itu bukan soal berhenti kerja, tapi soal punya kontrol penuh atas waktu dan keamanan mental. Tanpa sistem keuangan yang kokoh, pensiun dini justru bisa jadi sumber kecemasan baru. Takut uang habis, takut sakit, takut salah langkah. Yang dijual itu mimpi yang sering jadi panik. Tahun 2026 juga nyorotin fenomena gaji yang numpang lewat. Uang datang bentar, terus pergi lagi tanpa pamit. Pajak, cicilan, biaya makan, transportasi, langganan digital, semua memotong sebelum lo sempet bernapas. Menabung yang dulu kelihatannya aman, sekarang kalah cepat sama inflasi. Uang yang cuma disimpen doang nggak lagi jadi pelindung, malah perlahan jadi korban. Banyak orang yang disiplin nabung, tapi tetap nggak maju ke kebebasan finansial. Masalahnya bukan niat, tapi strategi yang udah ketinggalan zaman. Di titik ini, filosofi generasi siap jadi jelas. Channel ini nggak nyediain jalan pintas atau janji kaya cepat. Nggak ada cerita sulap finansial, nggak ada trik instan. Yang ada cuma peta panjang yang realistis dan bisa dijalanin. Blueprint ini adalah maraton yang butuh sabar, konsistensi, dan logika. Lebih baik jalan pelan tapi selamat daripada lari kencang tapi malah jatuh ke jurang investasi bodong. Kekayaan sejati dibangun, bukan ditebak-tebak. Ironisnya, teknologi kita udah canggih, tapi literasi keuangan masih tertinggal jauh. Banyak orang ngerti cara daftar pinjol dalam 5 menit, tapi bingung pas ditanya gimana bunga majemuk bekerja. Kita jago pakai aplikasi, tapi gagap baca angka. Akibatnya, keputusan finansial sering diambil pakai emosi, bukan pemahaman. Tahun 2026 ini menuntut satu hal penting. Kemampuan baca uang kayak baca peta, bukan cuma ikutin arus. Waktu itu komoditas paling mahal yang sering diremehkan. Nunda 1 tahun aja dalam bangun aset bisa bikin lo kehilangan ratusan juta di masa depan. Secara matematis, bunga majemuk nggak peduli sama alasan lo. Dia cuma bekerja buat mereka yang mulai duluan. Dalam ekonomi yang penuh ketidakpastian, nunggu sampai lo siap justru jadi keputusan termahal. Setiap bulan yang lewat tanpa strategi adalah peluang yang nggak bakal balik lagi. Makanya, video ini bukan cuma motivasi, tapi janji yang jelas. Di akhir video ini, lo bakal dapat gambaran angka yang jelas, bukan cuma angan-angan. Lo bakal tahu berapa target realistis, gimana cara bagi gaji, dan strategi yang masuk akal buat orang Indonesia di tahun 2026. Bukan versi sempurna, tapi versi yang bisa dijalanin. Dari kebingungan menuju kendali, dari reaksi menuju perencanaan. Di dunia media sosial, persepsi kaya sering dibentuk sama panggung ilusi. Banyak orang yang tampil kaya dengan pamer mobil, jam, dan liburan sebagai bukti sukses instan. Padahal yang jarang dibahas adalah sumber uangnya, resikonya, dan keberlanjutannya. Pola ini merusak standar kebahagiaan, bikin orang merasa ketinggalan padahal mereka dibandingin sama sandiwara. Dampaknya nggak cuma iri, tapi dorongan buat ambil keputusan finansial gegabah demi ngejar citra yang sebenarnya rapuh. Yang paling berbahaya itu FOMO, rasa takut ketinggalan. Logika sering kalah sama emosi pas lihat orang lain cepat banget maju. Maka lahirlah spekulasi, kripto gorengan, skema cepat kaya, bahkan judi berkedok investasi. Otak kita bereaksi ke cerita sukses tunggal, bukan statistik kegagalan massal. Tahun 2026 ini nuntut disiplin berpikir,
karena pasar nggak ngasih hadiah ke yang paling nekat, tapi ke yang paling rasional dan sabar. Banyak orang yang bawa luka finansial dari masa lalu. Ada yang pernah margin call, tertipu investasi, atau terjebak pinjol. Trauma ini nyata dan sering bikin orang jadi milih dua ekstrim. Terlalu takut buat bergerak atau terlalu agresif buat balas dendam. Keduanya bahaya. Mengakui trauma itu bukan berarti lemah. Justru langkah pertama buat bangun hubungan yang sehat dengan uang, berdasarkan data dan perhitungan, bukan ketakutan atau amarah. Tahun 2026 juga bikin batas antara kebutuhan dan keinginan jadi kabur. Internet cepat, aplikasi hiburan, kopi harian, dan langganan layanan jadi kayak wajib biar tetap waras dan produktif. Masalahnya, pengeluaran kecil yang terus-terusan ini diam-diam makan ruang masa depan. Banyak rencana pensiun gagal, bukan karena gaji kecil, tapi karena kebocoran yang dianggap sepele. Ada biaya tak kasat mata yang jarang dihitung, pajak gengsi. Uang yang dikeluarin bukan buat manfaat nyata, tapi buat jaga citra di mata orang lain. Padahal, kebanyakan orang juga sibuk sama urusan mereka sendiri. Pajak gengsi bikin orang kelihatan mapan dari luar, tapi rapuh di dalam. Mengurangi pajak ini bukan soal hidup pelit, tapi soal memilih siapa yang benar-benar punya hak tentuin arah hidup lo. Kunci perubahan besar itu kemampuan menunda kesenangan. Perbedaan nasib finansial sering ditentuin sama keputusan kecil yang diulang bertahun-tahun. Studi kasus sederhana nunjukin, mereka yang nahan konsumsi waktu muda dan konsisten investasi punya pilihan hidup yang lebih luas dibanding yang habisin semuanya demi kesenangan sesaat. Menunda bukan berarti nolak bahagia, tapi tukar bahagia cepat dengan kebebasan yang lebih gede. Mindset yang perlu dibangun sekarang bukan sekedar bertahan sampai gajian berikutnya. Fokusnya harus ke penciptaan mesin uang, sistem yang tetap bekerja meski lo gak aktif. Ini tentang ngubah gaji jadi tujuan akhir, jadi bahan bakar. Dengan mentalitas ini, setiap rupiah punya tugas, bukan cuma buat habis, tapi buat tumbuh dan melindungi. Disinilah fondasi kekayaan yang tenang dan berumur panjang mulai dibangun. Konsep financial independence retire early sering kedengeran kayak mimpi mahal kalau diterapin di Indonesia. Biaya hidup kita beda, inflasi lokal punya karakter sendiri, dan faktor kesehatan sering diabaikan. Di tahun 2026, adaptasi itu jadi kunci. Pensiun dini versi Indonesia bukan berarti hidup mewah tanpa batas, tapi hidup cukup, stabil, dan terlindungi dari guncangan. Kita ngomongin kebebasan memilih, bukan niru gaya hidup negara lain yang konteksnya jauh beda. Langkah pertama yang paling penting adalah menghitung angka kebebasan pribadi. Caranya simpel, tapi sering dihindari. Total semua pengeluaran tahunan lo, terus kalikan 25. Angka ini bukan buat dipamerin, tapi kompas yang bakal ngasih arah. Tanpa angka ini, investasi rasanya kayak tembak dalam gelap. Dengan angka yang jelas, setiap keputusan bulanan punya konteks, apakah mendekatkan lo ke kebebasan yang lo inginkan atau malah ngejauh. Aturan penarikan 4% sering dibilang standar emas, tapi di tahun 2026 ini, lo harus lebih kritis. Inflasi di negara berkembang bisa lebih ganas, sementara volatilitas pasar bikin margin kesalahan makin tipis. Mengandalkan angka mentah tanpa penyesuaian bisa bikin lo tertipu. Banyak perencana sekarang mendorong margin keamanan yang lebih besar, bukan buat menakut-nakuti, tapi supaya pensiun dini benar-benar ngasih rasa aman, bukan cuma bertahan hidup. Inflasi itu pembunuh senyap yang sering diremehkan. 10 juta hari ini terasa cukup, tapi 20 tahun ke depan uang segitu bisa kehilangan daya beli drastis. Simulasi sederhana nunjukin uang yang lo simpan di tabungan itu sebenarnya kehilangan daya beli setiap tahunnya. Ini bukan opini, ini matematika. Karena itu, membiarkan uang menganggur sama aja kayak nerima kerugian pasti, cuma kerugiannya gak langsung kerasa.
Dana darurat di tahun 2026 gak bisa lagi dianggap formalitas. Ketidakpastian kerja karena otomatisasi dan kecerdasan buatan bikin risiko kehilangan penghasilan makin nyata. 6 hingga 12 bulan pengeluaran lebih masuk akal sebagai bantalan. Dana darurat ini bukan buat cari untung, tapi buat beli ketenangan. Dengan bantalan yang cukup, keputusan investasi bisa diambil dengan kepala dingin, bukan dalam kondisi panik. Asuransi punya peran defensif yang sering disalahpahami. Baik BPJS maupun asuransi swasta, itu bukan alat buat memperkaya diri, tapi rem darurat. Tanpa perlindungan ini, satu krisis kesehatan bisa langsung habisin aset yang dibangun bertahun-tahun. Asuransi itu melindungi investasi lo supaya tetap utuh saat musibah datang. Ini soal melindungi masa depan, bukan berharap hal buruk gak bakal terjadi. Sebelum ngomongin investasi agresif, ada satu ritual penting, bersihin utang konsumtif. Kartu kredit, pinjaman berbunga tinggi, itu penghambat besar kebebasan finansial. Secara logika, gak masuk akal berharap imbal hasil investasi bisa lebih gede dari bunga utang yang nancep. Melunasi utang itu bentuk investasi yang pasti hasilnya. Dari sini, fondasi pensiun dini yang sehat dan berkelanjutan baru dimulai. Ngatur gaji tanpa sistem itu kayak ngetimba air di kapal yang bocor. Aturan klasik 50-30-20 masih relevan, tapi tahun 2026 ini nuntut penyempurnaan. Kebutuhan tetap dijaga di 50%, 20% buat masa depan melalui investasi, 20% buat dana darurat atau pelunasan utang, dan cuma 10% buat keinginan. Komposisi ini kedengaran ketat, tapi justru ngasih nafas jangka panjang dan arah yang jelas buat setiap rupiah. Kesalahan yang sering terjadi itu nunggu sisa uang buat investasi. Yang tersisa biasanya cuma niat. Makanya, prinsip pay yourself first jadi fondasi utama. Begitu gaji masuk, alokasi investasi langsung dipisahin pakai auto-debit sebelum tercampur sama keinginan konsumtif. Sistem ini maksa lo disiplin tanpa harus bergantung sama motivasi harian. Gak soal kuat menahan godaan, tapi soal bikin godaan itu gak punya akses ke uang masa depan lo. Setelah alokasi dasar terbentuk, langkah berikutnya adalah bagi aset sesuai profil resiko. Gak semua orang harus agresif, dan gak semua orang cocok konservatif. Instrumen aman kayak SBN dan emas itu buat penyangga stabilitas. Reksadana indeks kasih pertumbuhan moderat yang mengikuti ekonomi. Saham dan aset berisiko lebih tinggi kasih potensi akselerasi. Kuncinya bukan menebak mana yang paling cuan, tapi menempatkan proporsi yang bikin lo tetap tenang pas pasar lagi goyang. Dalam perjalanan jangka panjang, saham perusahaan besar Indonesia tetap penting, bukan cuma karena naiknya cepat, tapi karena kombinasi dividen dan pertumbuhan nilai. Saham itu jadi mesin yang ikut tumbuh bersama ekonomi nasional. Dengan pendekatan bertahap dan berbasis fundamental, saham jadi alat buat bangun kekayaan, bukan arena judi. Fokusnya adalah kepemilikan bisnis, bukan fluktuasi harga harian yang ngebuang emosi. Aset digital dan instrumen berisiko tinggi punya tempat, tapi porsinya harus sadar diri. Di tahun 2026, aset ini lebih cocok diperlakukan sebagai pelengkap, bukan tulang punggung. Batas 5 hingga 10% portofolio menjaga peluang tetap ada tanpa ngorbanin stabilitas. Pendekatan ini hindarin dua ekstrim, menolak total atau all-in tanpa pikir panjang. Risiko diakui, dikontrol dan disesuaikan dengan tujuan jangka panjang. Strategi alokasi bakal gagal kalau gak ada kontrol arus kas harian. Setiap rupiah perlu jejak. Pakai aplikasi keuangan atau sistem amplop digital, bantu lo lihat pola pengeluaran yang sebenarnya, bukan cuma asumsi. Dari sini, kebocoran kecil bisa segera ditutup sebelum jadi masalah besar. Transparansi ngasih kekuatan, karena lo gak nebak lagi kemana uang pergi, tapi lo yang ngatur dan sadar. Terakhir, gak ada strategi yang bersifat permanen, kondisi hidup berubah, pasar bergerak, dan tujuan bisa berkembang. Karena itu, evaluasi setiap 6 bulan itu penting.
Rebalancing memastikan alokasi tetap selaras sama target pensiun dini, bukan terbawa arus emosi pasar. Disiplin meninjau dan menyesuaikan jauh lebih penting daripada terus-terusan nyari strategi baru. Konsistensi kecil yang dijaga lama bakal ngalahin keputusan besar yang jarang dilakukan. Salah satu jebakan paling bahaya di era digital adalah ilusi permainan. Judi online di tahun 2026 gak lagi tampil kasar, tapi menyamar halus sebagai game seru dengan bonus, level, dan hadiah harian. Semua dirancang buat bikin pemain merasa hampir menang. Padahal, algoritmanya dibuat-buat satu tujuan, memastikan pemain kalah dalam jangka panjang. Yang dipertaruhkan bukan cuma uang, tapi fokus, waktu, dan stabilitas mental yang seharusnya dipakai buat bangun masa depan. Pinjaman online juga bawa perangkap yang beda, tapi sama menghancurkannya. Awalnya kayak solusi cepat, tapi berubah jadi spiral gali lubang tutup jurang. Bunga harian dan denda bikin utang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan bayar. Dalam hitungan minggu, rencana pensiun yang udah dibangun bertahun-tahun bisa hancur. Pinjol ilegal itu bukan cuma masalah keuangan, tapi juga alat perampas ketenangan yang bekerja tanpa ampun. Di tengah keresahan finansial, banyak orang tergoda sama figur yang ngaku ahli, seminar mahal, kelas eksklusif, dan janji rahasia cuan yang sering dijual dengan narasi kosong. Ciri utamanya jelas, fokusnya ke gaya hidup mentor, bukan manajemen resiko peserta. Ilmu yang sehat selalu transparan soal potensi rugi. Kalau yang dijual cuma mimpi tanpa skenario terburuk, besar kemungkinan itu jebakan emosional. Bahaya berikutnya datang dari penggunaan margin dan leverage. Trading pakai uang pinjaman sering dibungkus sebagai cara buat cepetin hasil. Kenyataannya, ini jalan tercepat ke kehancuran mental dan finansial. Pas pasar bergerak berlawanan, margin call gak ngasih ruang buat mikir. Banyak orang kehilangan lebih dari uang, mereka kehilangan percaya diri dan keberanian buat bangun lagi. Risiko kayak gini gak sebanding sama tujuan pensiun dini yang stabil. Penipuan finansial hampir selalu pakai pola bahasa yang sama. Profit pasti tanpa risiko, dijamin, titip dana, atau cuan konsisten. Kata-kata ini dirancang buat matiin logika dan nyalain harapan. Di dunia investasi nyata, risiko selalu ada dan gak pernah disembunyiin. Mengenali red flag sejak awal itu bentuk perlindungan diri. Melewatkan satu peluang lebih baik daripada masuk ke skema yang rusak bertahun-tahun kerja keras. Ancaman lain yang sering diabaikan adalah keamanan digital. Di tahun 2026, pencurian aset nggak selalu datang dari keputusan buruk, tapi dari kelalaian teknis. Phishing, peretasan, dan kebocoran data bisa hapus hasil investasi dalam semalam. Otentikasi ganda, pengelolaan kata sandi, dan penyimpanan aman bukan paranoia, tapi kebutuhan dasar. Keamanan itu fondasi yang bikin kekayaan bertahan. Buat yang udah terlanjur jatuh, kalah judi, atau tertipu, jalan keluar bukan ambil resiko yang lebih gila. Yang perlu adalah berhenti, terima kerugian, dan kembali ke logika. Bangkit bukan buat balas dendam finansial, tapi nyusun ulang sistem dengan langkah kecil dan realistis. Banyak orang gagal bukan karena jatuh, tapi karena menolak berhenti jatuh. Pemulihan dimulai saat kontrol diambil kembali sedikit demi sedikit. Penghematan punya batas yang keras. Ada titik di mana memangkas pengeluaran gak lagi ngasih dampak signifikan, sementara tujuan pensiun dini masih terasa jauh. Disinilah kesadaran tentang plafon gaji jadi penting. Mengandalkan satu sumber penghasilan bikin perjalanan finansial berjalan pelan dan rentan terhadap guncangan. Pas sumber itu terganggu, seluruh sistem ikut goyah. Tahun 2026 menuntut diversifikasi pendapatan sebagai bentuk perlindungan, bukan gaya hidup mewah. Pasar kerja sekarang lebih memberi premium ke keterampilan bernilai tambah. Literasi kecerdasan buatan, analisis data, dan kemampuan penjualan digital jadi pembeda utama. Ini bukan soal gelar, tapi relevansi.
Mereka yang terus memperbaharui keahlian punya daya tawar yang lebih kuat dalam negosiasi gaji dan peluang kerja. Mengabaikan peningkatan skill itu sama aja kayak membiarkan nilai diri lo tergerus sama perubahan teknologi yang nggak nungguin siapapun. Side hustle sering dianggap solusi ajaib, padahal kenyataannya banyak yang nggak bertahan lama. Ikut tren tanpa fondasi cuma bikin capek tanpa hasil. Side hustle yang sehat itu bisnis nyata atau layanan jasa yang solve masalah spesifik. Emang lebih lambat di awal, tapi lebih sustain. Tujuan side hustle bukan cuma sibuk-sibuk, tapi bangun sumber penghasilan yang bisa tumbuh dan bertahan. Selain pendapatan aktif, membangun aset digital itu juga membuka peluang lain. Konten, kursus, atau produk digital itu kayak real estate versi online. Dibangun sekali bisa terus menghasilkan kalau dikelola dengan benar. Prosesnya nggak instan, butuh konsistensi, tapi efek jangka panjangnya besar. Aset digital itu ngasih jalan menuju pendapatan yang nggak sepenuhnya bergantung sama waktu kerja harian. Nilai jaringan seringkali lebih besar dari yang terlihat di neraca keuangan. Berada di lingkungan dengan literasi keuangan tinggi membuka perspektif baru dan peluang yang nggak muncul di lingkaran biasa. Diskusi yang tepat bisa ngegali ide bisnis, kolaborasi, atau akses informasi yang berguna. Networking itu bukan soal manfaatin orang lain, tapi bangun ekosistem yang saling menguatkan. Semua peningkatan kapasitas ini bermuara ke satu prinsip, investasi pada diri sendiri. Mengalokasikan dana untuk buku, pelatihan, atau sertifikasi sering terasa mahal di awal, tapi imbal hasilnya bisa bertahan seumur hidup. Berbeda dengan barang bermerek yang nilainya menyusut, pengetahuan justru makin bertambah seiring waktu. Otak itu aset paling fleksibel dan paling bisa dilipat gandakan nilainya. Transisi dari karyawan ke pemilik usaha atau ke kondisi semi pensiun perlu dilakukan dengan hati-hati. Melompat tanpa perhitungan justru bisa menciptakan stres baru. Strategi yang aman itu melibatkan persiapan dana, uji coba usaha sampingan, dan penurunan ketergantungan gaji secara bertahap. Dengan pendekatan ini, perubahan status bukan jadi perjudian, tapi evolusi yang terkontrol. Kebebasan sejati dibangun tanpa mengorbankan stabilitas di tengah jalan. 3 bulan pertama adalah fase fondasi yang sering terasa paling berat karena menuntut kejujuran penuh. Semua pengeluaran diaudit tanpa kompromi. Dari yang besar sampai yang kecil, hutang kecil dibereskan satu persatu supaya mental terasa lebih ringan. Dana darurat dasar mulai dibangun meski jumlahnya belum sempurna. Fokus fase ini bukan kecepatan, tapi keteraturan. Saat fondasi udah rapi, langkah berikutnya nggak lagi goyah. Memasuki bulan keempat hingga keenam, sistem mulai dibangun. Investasi otomatis dijalankan supaya disiplin nggak bergantung pada mood. Di periode ini, satu instrumen dipelajari secara mendalam, bukan semuanya sekaligus. Tujuannya bukan sekedar ikut tren, tapi memahami dasar-dasar yang kuat. Dengan satu sistem yang jalan, uang mulai bekerja dengan ritme yang konsisten, meski hasilnya belum besar. Di bulan ke-7 hingga ke-12, fase optimasi dimulai. Di sini, pencarian sumber penghasilan tambahan dimulai secara serius. Gak harus langsung besar, yang penting nyata dan berulang. Portofolio ditinjau ulang berdasarkan kondisi pasar dan tujuan awal. Penyesuaian dilakukan dengan kepala dingin, bukan reaksi panik. Di titik ini, arah udah jelas, tinggal memastikan laju tetap selaras sama rencana jangka panjang. Perjalanan ini menuntut satu prinsip utama, konsistensi lebih penting daripada intensitas. Jadi, kaya nggak datang dari satu keputusan spektakuler, itu lahir dari kebiasaan yang membosankan, tapi dilakukan terus-menerus. Menyisihkan uang, mencatat pengeluaran, belajar perlahan, semua kelihatan sepele, tapi efeknya terakumulasi. Mereka yang bertahan dengan rutinitas ini yang akhirnya melampaui mereka yang cuma ngandelin semangat sesaat.
Tahun 2026 ini juga ngasih kenyataan yang gak nyaman. Gak ada perusahaan atau negara yang bakal sepenuhnya ngejamin hidup kita di masa depan. Pensiun aman itu bukan hak otomatis, tapi hasil dari tanggung jawab pribadi. Menyadari hal ini bukan buat menakut-nakutin lo, tapi buat ngebedasin. Saat lo ngambil tanggung jawab penuh, kendali hidup perlahan-lahan kembali ke tangan lo. Karena itu, langkah selanjutnya nggak perlu besar. Bergabung dengan komunitas yang tepat, berdiskusi dan saling ngingetin bisa jadi penguat. Menuliskan satu langkah kecil di kolom komentar adalah bentuk komitmen yang nyata. Saat niat lo diucapkan, otak mulai nganggepnya serius. Perubahan besar hampir selalu dimulai dari keputusan kecil yang diumumkan dengan sadar. Bayangin hidup di mana kerja itu bukan lagi kewajiban yang menyesakan. Lo memilih bekerja karena mau, bukan karena harus. Waktu bareng keluarga lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan keputusan hidup nggak lagi dikendalikan rasa takut kehabisan uang. Kebebasan ini nggak datang tiba-tiba, tapi dibangun dari blueprint yang dijalanin hari ini. Setiap langkah kecil bawa lo lebih dekat ke hidup yang lo kendalikan sendiri. Selamat datang tahun baru 2026. Semoga tahun ini jadi titik balik di mana lo nggak cuma kerja lebih keras, tapi juga lebih cerdas dalam ngatur hidup dan uang lo. Kalau video ini ngasih lo sudut pandang baru, jangan simpan sendiri. Tekan like biar pesan ini nyampe ke orang lain yang butuh arah. Tulis di kolom komentar satu langkah kecil yang bakal lo lakuin mulai bulan ini, karena komitmen yang ditulis punya kekuatan nyata. Dan pastiin lo subscribe channel Generasi Siap karena di sini kita bangun kekayaan dengan logika, ketenangan, dan strategi jangka panjang, bukan mimpi instan. Tahun baru, sistem baru, arah baru.